Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menyajikan tentang contoh kesalahan guru dalam pembelajaran. Terkait dengan ini, saya bagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama terkait dengan contoh kesalahan guru. Nanti pada bagian kedua akan saya jelaskan bagaimana trik dan tips menjadi guru kreatif, artinya mengatasi kesalahan-kesalahan guru yang saya sajikan pada bagian satu. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh guru diantaranya: 1. Pintas dalam pembelajaran atau guru mengajar tanpa adanya persiapan. Nah, persiapan di sini adalah persiapan selain administratif juga persiapan substansial, baik itu persiapan mental, persiapan fisik, persiapan administrasi, dan lain-lain. 2. Menunggu peserta didik berperilaku negatif. Artinya di sini akan merespon itu biasanya menunggu adanya perilaku negatif. Misalnya ketika guru mengajar di kelas ramai baru ditegur, tapi jarang sekali guru melakukan pencegahan ramai supaya siswa tidak ngantuk, tidak bosan. Nah, yang seharusnya guru tidak usah menunggu perilaku negatif dulu baru ditangani, tapi dicegah, itu lebih baik daripada muncul perilaku negatif siswa. Yang ketiga, menghukum tidak sesuai dengan kesalahan atau hanya menyalahkan tanpa memberikan solusi. Ini banyak sekali terjadi. Misalnya kesalahan ringan, kesalahan sedang, kesalahan berat, itu seharusnya ada porsi, ada hukuman untuk jenis pelanggaran yang dilakukan. Misalnya siswa tidak mengerjakan PR 1 kali, hukumannya apa, tidak mengerjakan PR 2 kali, hukumannya apa, itu juga ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Hukuman yang diberikan itu harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh siswa dan berapa kali kesalahan itu dilakukan. Memberikan koreksi atau menyalahkan, seharusnya guru itu juga memberikan solusi. Dalam membuat tugas misalnya, guru seringkali menyalahkan, ini salah, poin ini salah, tapi tidak memberikan yang benar seperti apa. Itu juga kesalahan yang sering terjadi pada guru. Selanjutnya, sampaikan keragaman peserta didik. Ini artinya kita tahu bahwa peserta didik itu sangat beragam, baik gaya belajarnya, kecerdasannya, latar belakangnya, dan lain-lain. Contoh saja gaya belajar. Hanya guru itu sering mengajarnya dengan sistem klasikal atau bahasa sederhananya dipukul rata. Jadi seakan-akan semua siswa itu sama, mempelajari materi yang sama, dengan cara yang sama, dan dievaluasi dengan evaluasi yang sama. Padahal siswa atau peserta didik itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Misalnya, di dalam kelas itu pasti ada yang auditori, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Jika guru hanya menjelaskan saja dengan cara ceramah saja, maka mungkin yang auditori itu lebih paham. Tapi yang visual dan kinestetik biasanya itu merasa bosan, atau yang kinestetik biasanya akan ramai sendiri, mengganggu temannya. Itu akibat dari mengabaikan keragaman peserta didik. Nah, yang selanjutnya, menganggap guru paling pintar dan peserta didik selalu bodoh. Ini anggapan yang salah, bahwa saya beri contoh misalnya, ada guru menjelaskan, kemudian siswa mengkritik atau memberikan komentar. Guru langsung begitu saja, jawabanmu salah, seakan-akan jawaban guru itu yang pasti benar. Itu perlu dihindari karena sekarang zaman informasi juga bisa diakses oleh siswa dimanapun dan kapanpun. Bisa saja guru informasi yang terupdate kurang misalnya, itu siswa kritik ya diterima, asalkan kritikan atau masukan dari siswa itu valid dan memang benar-benar sumber yang bisa dipercaya. Jadi jangan sampai guru merasa paling pintar dan siswa selalu bodoh. Itu dalam aspek pemberian informasi.
atau materi. Dalam aspek pemberian nilai pun, guru menjustis siswa tidak mungkin 100, tidak boleh, harus juga objektif. Kalau memang siswa maksimal, kasih nilai maksimal. Jadi tidak membedakan guru dan siswa itu hanyalah pengalaman saja. Guru lebih dahulu belajar daripada siswa, itu saja. Kemudian diskriminasi atau memperlakukan peserta didik secara tidak adil atau pilih kasih. Memperlakukan tidak adil dalam arti pembelajaran itu bukan sama. Adil dalam pembelajaran itu memperlakukan siswa sesuai dengan kebutuhannya, itu dikatakan adil. Anak yang sangat pintar misalnya, cepat gaya belajarnya, ya disesuaikan dengan gaya belajarnya itu. Anak yang lambat, ya jangan disamakan dengan anak yang terlalu cepat tadi, itu malah tidak adil. Jadi adil itu atau non-diskriminasi itu memperlakukan peserta didik sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, kebutuhannya masing-masing. Pilih kasih maksudnya di situ ada saudaranya yang diajar atau mungkin anaknya sendiri yang diajar jadi siswa atau mungkin temannya jadi siswa. Nah, itu juga akan ada subjektivitas dalam memberikan materi maupun penilaian. Itu yang selanjutnya memaksakan hak peserta didik. Dalam setiap proses pembelajaran, baik mulai perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi, bahkan hal-hal terkait dengan pengelolaan kelas yang di AMPU itu, seringkali guru memaksakan hak peserta didik. Jadi sebaik-baik pembelajaran itu yang disepakati bersama. Jadi misalnya di awal pembelajaran, adakan kontrak belajar, itu ditanya dulu, kita nanti belajarnya menggunakan sistem seperti apa, kemudian materinya apa, mekanismenya seperti apa, itu harus disepakati bersama. Yang sering terjadi, guru hanya memberikan paket yang tidak bisa diprotes lagi oleh siswa. Ini pembelajarannya harus seperti ini, sistemnya harus seperti ini, peraturannya harus seperti ini. Tidak ada kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Maka akibatnya nanti akan melakukan aturan-aturan yang sudah diberikan guru itu dengan cara terpaksa, bukan karena kesadaran diri peserta didik itu sendiri. Nah, ini ada beberapa contoh gambar atau visualisasi terkait beberapa kesalahan yang sering dilakukan guru. Saya beri di sini yang pertama CBSA. Ini akronim saja, CBSA, bukan cara belajar siswa aktif, tapi catat buku sampai habis. Nah, ini termasuk gaya tradisional. Dulu masih banyak ini guru-guru yang menggunakan model pembelajaran seperti ini. Jadi masuk kelas, buka bukunya, silahkan catat buku sampai habis, sampai halaman sekian misalnya. Padahal siswa juga sudah memiliki buku paket itu, tapi disuruh nyatat ulang. Kalau guru menulis banyak di papan tulis, siswa hanya mencatat saja tanpa adanya penjelasan lebih lanjut dari guru. Nah, mengisi LKS sampai habis, menyuruh hafalan terus misalnya. Tapi memang ada catatan di sini. Gaya seperti ini memang boleh tetap dipakai, tapi harus dimodifikasi atau dengan model inovasi baru. Misalnya mencatat banyak dengan cara information set misalnya. Siswa disuruh mencari di internet, di media kabar atau di lingkungan sekitar, kemudian catat apa yang kalian dapat. Itu boleh, itu menarik. Tidak hanya catat di papan tulis atau catat di LKS seperti itu. Biasanya model seperti ini dialami oleh guru-guru pemula atau guru perdana. Guru pemula itu yang dibingungkan pasti bingung menghabiskan waktu, karena di perguruan tinggi dia diajar misalnya waktu PPL. Itu micro teaching misalnya hanya mengajar maksimal 20 menit. Di magang juga begitu atau di PPL 2. Ajarnya tidak seperti guru yang sebenarnya. Menjadi guru baru yang dibutuhkan waktu banyak sekali, misalnya sampai 4 jam mengajar,
dalam satu materi biasanya bingung yang mau diajarkan apa, kehabisan waktu. Akhirnya itu memberikan model catat buku sampai habis, tujuannya untuk mengulur waktu supaya habis. Nah, ini perlu dihindari. Yang selanjutnya, guru tidak adil dalam menilai. Ada juga guru tidak tegas, itu seperti itu visualisasinya. Kemudian, guru bertengkar dengan siswanya di dalam kelas. Ada guru pemalu. Nah, kemudian ada lagi guru pemarah, ada guru yang kasar, sampai itu visualisasinya nempeleng muridnya. Kemudian ada guru yang gaptek, sampai itu digambarkan menghidupkan laptop saja sampai ketakutan. Itu ada guru yang merokok di dalam kelas. Selanjutnya guru yang sombong, tadi itu sudah dibahas, merasa paling pintar. Kemudian dengan chattingan waktu mengajar, tadi siswanya diabaikan. Kemudian guru membocorkan jawaban, tujuannya biar seakan-akan mata pelajaran yang diajarnya itu nilainya bagus-bagus. Akhirnya gurunya memberikan contekan atau bocoran jawaban pada siswanya. Ada guru yang suka telat, siswanya sudah datang semua, gurunya belum datang. Ada lagi guru yang ngobrol dengan guru lain pada saat pembelajaran. Ini mungkin sering terjadi, anak kasih PR, gurunya sibuk ngobrol dengan guru lain. Kemudian guru super jorok, nah, itu visualisasinya buang puntung rokok, buang sampah di dalam kelas. Kemudian guru tidur di kelas, jadi siswanya disuruh kerjakan tugas, gurunya tidur di depan kelas. Guru bertingkah tidak sopan, mulai dari pakaiannya, sikapnya, dan lain-lain. Nah, selain kesalahan-kesalahan yang sudah saya paparkan tadi, ada juga kesalahan-kesalahan sepele yang dirasa oleh guru. Jadi guru ini melakukan kesalahan tapi tidak sadar bahwa dia merasa salah. Hanya berbicara dengan papan tulis atau whiteboard waktu mengajar. Ini seringkali terjadi, guru sambil nulis sambil menjelaskan. Dan yang benar itu harus berhadapan dengan siswa, nulis dulu atau membuat skema dulu baru dijelaskan. Banyak terjadi sambil membuat skema atau menghadap papan tulis, guru menjelaskan. Sehingga peserta didik itu tidak memperhatikan karena tidak berhadapan langsung atau menjelaskan dengan cara membelakangi. Itu kemudian kan sambil duduk di atas meja. Biasanya ini karena saking menikmati pembelajaran itu secara tidak sadar guru itu duduk di atas meja. Apa yang ditiru siswa itu tidak hanya ucapan tapi juga perilakunya. Ketika guru menjelaskan sambil duduk di atas meja, maka anggapan siswa, oh berarti duduk di atas meja itu boleh. Kemudian yang ketiga, tidak tahu cara menulis dan menghapus dengan benar. Ini sebenarnya beberapa tutorial praktek terkait dengan cara menulis yang benar di papan tulis. Jadi kaidahnya menulis jangan membelakangi tulis yang benar di papan tulis itu artinya ke samping. Jadi di samping tubuh guru ketika nulis. Jika papan itu terlalu tinggi, ya maka papannya lebih baik direndahkan supaya guru ketika nulis tidak terlalu kesulitan sampai jinjit misalnya begitu. Atau cara menghapus dengan benar. Jadi menghapus dengan benar itu cara menghapus itu dari atas ke bawah, bukan dari samping kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Atau dengan cara melingkar, menghapus dengan cara diputar-putar seperti itu. Yang benar dari atas ke bawah. Karena itu dampaknya biasanya kalau guru menghapus dari samping ke kiri ke kanan, maka tubuh guru itu biasanya akan goyang, itu akan dijadikan ketawaan biasanya oleh para siswa. Kemudian membelakangi siswa, jangan full waktu pembelajaran mulai awal sampai akhir, tatap mata guru itu harus selalu ke arah seluruh siswa. Jangan sampai membelakangi siswa, baik itu cara menjelaskan, berjalan, mulai berjalan, kemudian mengawasi dan seterusnya, itu harus berhadapan langsung dengan siswa secara merata. Guru ketika jalan ke belakang kelas misalnya, kemudian kembali lagi ke depan, itu bukan putar balik, tapi
pelan-pelan sambil tetap menjelaskan, karena kita putar balik maka kita nggak tahu di belakang siswa kita itu sudah ngapain. Kemudian tidak mengetahui nama-nama siswa, mungkin karena siswanya terlalu banyak sehingga yang terjadi itu misalnya itu siswa yang pakai kacamata, tolong dijawab. Nah, dihindari karena anggapan siswa masa gurunya aja tidak hafal namanya, minimal nama panggilan. Kemudian memperlakukan siswa di depan kelas, ini bentuk diskriminasi sebenarnya. Jadi ketika anak yang atau melakukan kesalahan dipanggil, dicaci maki di depan kelas, ini loh contoh anak yang nakal misalnya, contoh anak yang bodoh misalnya, diperlakukan seperti itu di depan kelas. Lebih baik ketika ada kesalahan, anak itu duduk di belakang misalnya. Tidak perlu dipanggil dan dipamerkan di depan kelas, tapi cukup kita datangi. Kita tegur langsung di hadapan siswa yang bersangkutan. Kemudian menggunjing keburukan siswa. Misalnya, guru sedang ngobrol di kantor atau di depan kelas, itu menggunjing keburukan siswa. Siswa A ini misalnya nakal dan seterusnya. Nah, gunjingan kita itu dikhawatirkan didengar oleh siswa yang bersangkutan, maka itu akan membuat dia kecewa dan putus asa, tidak akan ingin berubah menjadi lebih baik. Menggunjing keburukan tidak boleh, tapi menggunjing kebaikan siswa itu boleh. Misalnya, siswa itu biasa saja, kita gunjingkan saja, boleh dengan secara sengaja supaya dia dengar. Oh, siswa ini sebenarnya misalnya seperti itu, karena dia jarang masuk. Andai kan dia sering masuk, pasti dia akan semakin pintar dan semakin bagus. Misalnya seperti itu. Tujuannya itu sebagai harapan, digunjingkan dengan baik. Misalnya dia baik, nilai saya baik, maka dia sebuah harapan akan menjadi lebih baik. Dan selanjutnya, bersikap tidak konsisten dan tidak adil dalam kedisiplinan kelas dan sebagainya. Ini contohnya begini, guru yang tidak konsisten itu kadang tidak sadar, misalnya kerjakan dengan baik, nanti yang paling baik nilainya, yang paling bagus diberi hadiah apa, misalnya seperti itu. Nah, dikoreksi oleh guru, nilainya mungkin si A ini dapat nilai yang sangat baik dan misalnya, kemudian waktu yang nilai itu guru itu lupa, siapa yang terbaik akan mendapatkan hadiah misalnya, konsisten, maka siswa anggapannya, oh ngapain ngoyo-ngoyo belajar ngerjakan tugas, nanti ending-endingnya tidak diberikan hadiah misalnya seperti itu, karena gurunya ketika berjanji sering lupa. Atau sebaliknya, hukuman, kalau tadi tentang hadiah, memberikan hukuman juga harus konsisten. Misalnya yang tidak piket disepakati didenda 1.000 misalnya. Jika ada yang tidak piket, maka guru lupa mungkin tidak didenda sesuai kesepakatan, maka anak yang melanggar akan meningkat karena anggapan mereka gurunya pelupa atau tidak konsisten, nggak usah piket lah nanti denda. Jadi seperti itu dan seterusnya. Ada sebuah ungkapan terakhir di sini, jangan gerusa-gerusu supaya tidak runtuh dan jangan mudah mengeluh supaya tidak lumpuh. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada sajian yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.